Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadadallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, yang tidak ada manusia satupun yang dapat memberikan hidayah. Laula an hadanallah, hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah itu dari Allah, sebabnya bisa dari kita, jalannya bisa dari kita. Seperti pengajian pada malam hari ini, itu pun karena hidayah Allah. Awal pengajian tuh rame biasanya kan, minggu selanjutnya, pekan selanjutnya terus berkurang. Apa sebab? Hidayah udah mulai tercabut. Itu tidak bisa kita pungkiri, itu terjadi di mana-mana. Dan pada malam hari ini, inilah yang akan kita bahas, serta sebab dan akibat yang akan terjadi kalau hidayah itu hilang dari kampung kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini saya dimintakan kembali oleh Al-Ustadz Herman Syahputra untuk menggantikan beliau karena beliau ada urusan, maka saya tidak dapat menolak, dan itu pun sebagai kewajiban yang dititahkan oleh Ketua BKM sendiri. Apabila ustadznya berhalangan, maka sayalah yang akan menggantikannya. Tidak mengurangi rasa hormat, hormat dan rasa santun saya kepada bapak-bapak sekalian. Saya duduk di sini bukan untuk menggurui, tetapi kita sama-sama belajar, mengkaji kembali ilmu-ilmu yang lama mungkin sudah mulai lupa. Maka saya pun di sini untuk mengingatkan diri saya kembali juga kepada bapak-bapak sekalian. Belakangan ini, dalam bulan ini banyak terjadi beberapa bencana, terutama di Sumeru ya, itu terjadi letusan Gunung Merapi, erupsi yang sangat berat, sehingga debu daripada vulkanik itu hampir setinggi pusat orang dewasa. Bayangkanlah berapa meter itu, ada setengah meter lebih bertambahnya tanah dari sebab erupsi Gunung Sumeru. Baru-baru ini juga terjadi banjir di mana-mana. Banyak terjadi banjir di mana-mana. Angin puting beliung terjadi di mana-mana. Rumah hancur, kebakaran terjadi di mana-mana. Hancur rumah. Dan gempa pun tidak pula sedikit, banyak. Baru-baru ini di kota mana itu? NTT ya, 7,8 skala Richter. Itu udah ukuran tsunami itu sebetulnya. Kalau Aceh dulu tsunami itu 7,8. Tapi alhamdulillah tidak terjadi. Namun daripada efek gempa itu menimbulkan banyak kerugian. Tidak bisa kita sebut tak berapa miliar kerugian, tapi inilah rencana Allah. Jadi yang kita bahas pada malam hari ini, bagaimana pandangan Islam, kacamata Islam itu memandang tentang hal-hal bencana seperti ini. Apakah ini cuma alam, bawaan alam, atau memang sudah ditakdirkan Allah, atau memang ada sebab lain? Dan pada malam hari ini berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak diabadikan dalam kitab-kitab hadis, tapi yang paling termasyhur tentang hadis ini di kitab hadis Ibnu Majah.
Sunan Ibnu Majah. Hadisnya nomor 4019. Nama kitab syarahnya itu, kalau ada hadis penjelasan namanya itu kitab syarah, Syarah Sunan Ibnu Majah. Nama kitabnya atau juga disebut Mursyidu Dzawil Hujjah wal Hajat ila Sunani Ibnu Majah wa Qaulul Muktafa ala Sunanil Mustafa. Ya, sama dengan kitab itu disebut Muktafa ala Sunani Mustafa. Muallaf atau pengarang daripada kitab itu Muhammad Amin ibni Abdillah ibni Yusuf ibni Husain Al-Amri Al-Armi Al-Alawi Al-Athyubi Harari Al-Kari Al-Buwaiti. Inilah kitabnya. Dan saya di sini menjelaskan hadis. Saya tidak mau menjelaskan satu hadis itu melalui pikiran saya sendiri. Tidak boleh. Ada namanya adab-adab menjelaskan. Jadi saya ambil syarah penjelasan dari kitab itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Beliau ini Abdullah bin Umar, dia adik ipar Nabi Muhammad sekaligus sahabat Nabi Muhammad. Sebab kakak dia yang bernama Habsun kalau Habsa adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mondar-mandir masuk keluar rumah Nabi, sahabat Nabi pula, banyak belajar dengan Nabi. Usianya muda, pada saat itu kurang lebih usianya 15 sampai 20 tahunan. Kebiasaan beliau setelah Nabi Muhammad meninggal, setiap pulang dari manapun, dari kojo, dari dakwah, dari berdagang, beliau selalu singgah ke makam Nabi Muhammad. Dia sampai beliau bacakan Assalamualaikum ya Nabi Allah. Biasa seperti kita berziarah ke makam Rasulullah. Dan ada pula amalan dari beliau, setiap mau masuk rumah atau mau pergi meninggalkan rumah, dia bacakan itu sudut-sudut, 4 sudut rumah itu ayat kursi, 3 kul. Itulah dijadikan sebagai sandaran untuk membaca ayat ruqyah rumah. Itu beliau yang ngajarkan. Kita masuk kepada inti hadis. Ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Sebabnya pada zaman itu yang ada adalah orang muhajirin. Muhajirin itu orang yang berhijrah ke kota Madinah. Setelah Nabi hijrah, banyak orang yang hijrah ke kota Madinah, muhajirin. Namun hadis ini tidak terlepas hanya kepada orang muhajirin, tapi seluruh umat manusia dari dulu sampai sekarang ini berlaku. Khisalu khams, 5 perkara kata Nabi. Ini betulitum bihin, jika kalian tertimpa atau ditimpa 5 perkara ini, wa nazalna bikum, kalau kalian tertimpa 5 perkara ini, a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah, aku memohon perlindungan kepada Allah supaya kalian umatku tidak tertimpa 5 perkara ini. Jadi 5 perkara yang akan kita bahas, inilah penyebab yang bencana yang kita ceritakan tadi terjadi. Dari pandangan perspektif Islamnya, bahkan dari ilmu ilmu akriologi, antropologi, akriologi, ilmu tata bumi itu, ini semua dibahas. Apa yang 5 itu? Yang pertama, tazharul fahishatun fi qaumin qutti hatta yu'linu biha illa fashahihim ta'un. Perbuatan keji seperti bakhil, zina,
minuman khamar, mencuri dan lain sebagainya yang disebut fahisyatun. Fahisyatun itu perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Dijelaskan sama pengarang kitab ini, yang dimaksud adalah minuman keras. Segala perbuatan maksiat itu adalah perbuatan keji. Mencuri, merampok, memukul, mengejek, menghina, berzina, minuman keras, judi, itu perbuatan keji. Jadi yang pertama, perbuatan keji seperti ini tidaklah dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar wabah taun, penyakit taun. Hadis ini menjawab problematika 2-3 tahun belakangan ini. Apa taun sebenarnya? Apa si taun tu? Apa penyebab taun tu bisa datang? Dijelaskan apa tu taun. Taun tu yang dimaksud adalah wabah. Wabah itu wabah, penyakit. Di sini dijelaskan biqasri wa muddah. Wabah itu hanya sementara, pendek, sementara. Mardu'am, penyakit setahun. Wa jam'ul maksur aw waba'u bil muddah, atau singkatnya penyakit itu hanya sebentar. Wa jam'ul mamdud aw ibatun, atau jamaknya itu hanya sebentarlah wabah itu. Wa huwa mardun ya'um afrodun nas, yaitu penyakit yang hanya setahun atau menahun. Penyakit itu, wabah itu hanya menahun afrodun nas, kepada diri pribadi manusia. Jadi apabila seseorang terkena wabah, jangan khawatir. Dijelaskan di dalam hadis, tidak lebih dari setahun sehat. Tidak lebih dari setahun penyakit taun, penyakit wabah virus corona itu diangkat oleh Allah, tidak lebih dari setahun. Lantas apa sebab ini bisa terjadi? Taun ini apa buatan manusia, apa buatan alam, atau dari Allah? Dari hadis ini, taun ini terjadi karena ada sebab dari manusia, oleh manusia sendiri. Sebutkan tadi bahwasannya perbuatan keji, orang bakhil, pelit. Pelit sini dimaksud orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, untuk kemaslahatan umat. Kalau hanya duduk-duduk warung kopi, meneraktir orang minum kopi, itu baik dia pun atau pelitnya dia itu tak termasuk. Tapi yang dimaksud di sini adalah mau mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umat. Inilah kategori bakhil. Ada syuh, sifat syuh itu lebih parah lagi. Abang kandungnya bakhil, orang polit, dia polit untuk ngeluarin duit dia polit, ondak ngasih uang dia malas, takut keluar duit. Tapi uang syuh, jangankan mengeluarkan untuk orang, duit makan dia pun tak ondak di kantung dia. Dia upayakan untuk makan dia cari di kantung orang. Nah itulah pejabat-pejabat korupsi itu. Nah itulah tuh. Banyak perbuatan keji lagi. Di sini terkhusus mungkin pembahasan ini 5, mungkin nanti tak sampai ke 5 kita bahas. Tidaknya taun ini dapat kita tuntaskan. Zina. Apa sebabnya? Kenapa zina itu bisa kalau zina merajalela, di wabah di mana-mana, merebak itu? Merajalela di setiap tempat zina itu, siap-siaplah taun itu datang. Dari tahun 2015 itu perilaku zina atau tempat-tempat perzinahan itu makin lama makin naik, makin lama makin naik. Maka wajar kalau wabah itu akan datang. Apa sebabnya zina itu bisa merajalela? Kita sebagai umat
terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Sibuk kita mengurus diri sendiri. Kadang kita merasa paling soleh, paling baik, paling alim. Biar aja, ini keluarga dia kok, bukan keluarga aku. Anak dia, bukan anak aku. Kita ni hidup di bumi, tidak bisa hidup menganggap bumi ini kita milik kita sendiri. Tidak bisa. Kita hidup saling berdampingan. Bahkan mati pun kita membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang mati tidak membutuhkan orang lain. Pasti butuh. Itu menggambarkan bahwa kehidupan, mati aja pun kita butuh orang lain, apalagi hidup. Jadi jangan urusan mati aja yang kita pikirkan, kita punya kawan, tapi pikirkan urusan muamalah dunia. Hidup bersama-sama, terkhusus di kampung kita nih, ya janganlah pikirkan diri sendiri. Sama-sama lah. Kalau ada anak tetangga melakukan perbuatan keji, kita larang sebagai tetangga. Ini malah menjadi tokoh masyarakat, menjadi kepala lorong, menjadi kepala desa, diam kepada hal-hal maksiat. Coba kita tengok di lapangan Kilang Akun tuh, banyak uang menyabu. Begitu didatangkan lantam pula tuh. Ada apa? Ada apa? Dipikirnya yang datang tuh orang tak takut mati. Kadang kita bukan merasa paling kuat, paling jago. Setidaknya di kampung ini ada orang yang mau menyikapi kemaksiatan. Dengan adanya orang yang menyikapi itu, maka terselamatlah semua. Bayangkan kalau seperti itu tidak ada. Bayangkan kalau orang yang mau berbuat seperti itu, mencegah kemungkaran, justru diejek-ejek, justru diingkari, justru dikucil-kucilkan. Apa itu didongah? Biar aja ngapa? Urusan polisi itu gitu. Inilah yang buat menghancurkan kampung kita. Saya sebetulnya kalau udah berbicara mungkar, emosi itu naik. Karena sebabnya itu bukan menimpa diri orang sendiri aja, bukan orang yang sabu itu aja yang kono azab. Kita nih yang tahu, kita kono. Omak kita yang duduk-duduk di rumah, udah duduk kursi roda atau tegolek, karena kita tidak mau mencegah itu, omak kita kono musibah. Itulah akibatnya. Itu perbuatan keji jenisnya apa tadi? Zina atau sabu. Pencurian lagi. Di kampung kita ni merajalela pencurian. Wah, ustaz ni mentang-mentang bau kecuian dah dibahasnya. Tidak. Saya udah biasa kecuian tu. Udah biasa. Kalau dikira-kira 10 kali dah lebih uang masuk dalam rumah. Yang tabung gas lah, yang kereta, yang laptop 2 biji, HP sampai 5 biji. Tidak masalah. Itu semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Mau kemana dibawa harta? Silahkan. Saya bercerita ini bukan karena kono diri saya. Mungkin bapak-bapak belum terkono musibah seperti ini, muka tidak terasa. Iya kan? Kadang kita ni belum merasakan, mukanya tidak tahu rasanya tu. Tapi kalau yang udah selalu kono, terasa betul. Terasanya tu, bayangkanlah kalau ini makin merajalela. Pencuri-pencuri di kampung ni suku-suku hati, bahkan berani unjuk-unjuk gigi, berani ngangkat-ngangkat podang, berani dia. Ini siapa yang bisa mengurus ini? Polisi? Betul, polisi yang pengurus, memang betul. Tapi kita sebagai masyarakat, untuk menghindarkan diri kita dari azab Allah, hal-hal seperti ini tidak bisa kita diami. Tidak bisa. Seperti kita kalau hendak menangkap ikan, apa bisa kita duduk pinggir laut tu duduk aja tunggu ikan tu datang? Tak bisa. Kita buat dulu pancingnya, kita boli, kita cari umpannya, kita tunggu baru dapat. Jadi pelaku-pelaku maksiat ini seperti itulah. Tak bisa kita tunggu aja polisi yang menangkap. Tak bisa. Kompak kita masyarakat sekampung ni. Oh, ini yang meresahkan. Oh, ini yang meresahkan. Sama-sama kita kumpul. Itulah fungsi tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala lorong, kepala desa. Jadi kalau merajalela pencurian,
narkoba, judi di kampung kita ni, apa fungsi itu? Jadi ke depan kalau kita tidak milih kepala desa, buat nanti tu kontrak politik. Apa kontrak? Yang pertama, kepala desa wajib mengatasi kasus pencurian. Kepala desa wajib mengatasi kasus narkoba. Jikalau dalam waktu setahun tidak tuntas, maka mundur diri. Begitu. Seharusnya kita masyarakat ni harus bijak. Saya seperti ini untuk mengasih tahu, menghimbaukan kembali kita yang sudah lama lupa bahwa kita ni bermasyarakat punya hak hidup, punya hak keamanan, punya hak. Kita ni punya hak. Jadi apa bisa? Bayangkanlah orang yang paling taat ibadah itu Rasulullah. Yang paling taat, yang paling soleh, yang paling zuhud, yang paling amanah, yang paling semua, yang paling Rasulullah semua. Apakah Nabi ketika melihat kemungkaran Nabi diam? Tidak. Jadi kalau kita ada yang merasa paling soleh, paling taat ibadah, wah ini kurang ajar kalau tidak mau bergabung untuk memberantas kemaksiatan. Karena Nabi sendiri yang paling soleh, dia pun paling keras dalam memberantas kemaksiatan. Selanjutnya judi. Judi itu pun merajalela. Yang kita bayangkan, judi itu udah duit, main apa nama tuh? Dingdong, apa namanya itu lagi? Main judi jelas tuh kan, pakai kartu. Jangan judinya kita pikirkan, arah menuju ke judinya yang kita basmi. Main-main kartu tuh tak ada fungsi, yang udah jelas diharamkan. Main kartu tuh udah jelas diharamkan. Kalau catur makruh. Kalau catur itu makruh. Kalau main kartu domino, kartu apa itu udah jelas haram hukumnya. Jadi untuk memberantas judi itu jangan kita langsung ke judinya tuh. Bermain kartu-kartu dulu, main jongkok-jongkok itu diboncin dulu. Karena itu mengarah ke situ. Jadi kita di sini sholat, ngaji, pengajian, tapi di sana main kartu. Macam mana maksiat itu mau terangkat? Azab itu bisa jauh dari kita. Ini kita nih hidup di pinggir laut. Hidup di pinggir laut. Tengah bulan tengoklah air pasang selutut, ya kan? Ada yang sekoting. Kita di pinggir laut. 70 kali malaikat meminta sama Allah, ya Allah, biar ku naikkan air laut ni, biar ku ratakan semua dengan tanah, biar ku ratakan semua. Jangan, kata. Jangan. 70 kali malaikat maut menatap wajah kita setiap hari. Ku cabut nyawa kau. Jangan. Itulah saking azimnya Allah tu, maha agungnya Allah, aziznya Allah tu. Allah tunggu kita ni yang rajin-rajin ibadah ni, Allah tunggu kita berupaya. Apa upaya dari orang-orang yang soleh ke masjid tu? Apa upaya dia? Apa dia pikirkan diri dia di pribadi sendiri? Itu yang Allah masih tunggu. Tapi kalau kita udah diam, barulah ratahlah, naiklah air laut tu, terkibas semua gitu, habis. Sebab sabu-sabu, sebab pencuri dibiarkan, sebab judi di mana-mana, sebab zina di mana-mana. Apa kita mau untuk kono? Setidaknya kita tidak bisa memberantas itu semua, ada upaya gerakan kita. Mohon, mana ada yang merasa tokoh-tokoh masyarakat juluk dulu kepala desanya untuk menertibkan peraturan desa kembali supaya kampung kita aman. Di mana-mana siskambling tu ada, hansip tu ada. Di luar Batubara, di kampung kita payah hansip skambling, buat ini dananya payah. Bisa dana dari desa ada, kalaupun tidak ada, kumpul masyarakat semua, gaji 2-3 orang dalam sebulan untuk menjaga keamanan kampung. Enggak 20.000 satu orang, yang penting aman.
Kan hidup kita harus bermasyarakat. Hidup ini kan harus sesama enak, kita nyaman hidup, sehingga ibadah kita pun nyaman. Kembali kepada ta'un. Jadi penyebab ta'un itu sendiri sebenarnya ini, perbuatan seperti ini yang disebutkan Rasulullah. Jadi sebelum 2019 Covid itu terjadi, apakah perbuatan ini belum ada? Udah banyak merajalela. Jadi wajar Allah kasih nasihat. Kalaupun ini tidak bisa terjadi lagi, kalau masih terjadi lagi perbuatan seperti ini, nanti saksikanlah, wallahi akan terjadi ta'un yang lebih dahsyat lagi. Akan terjadi lebih dahsyat lagi. Kalau kita diam. Hidup di akhir zaman ini seperti menggenggam bara api di tangan. Kalau kita pegang, itu terasa panas, sakit tangan tuh. Tapi kalau lepas akidah, lepas iman. Jadi biarkanlah tangan itu kepanasan menggelebu daripada akidah lepas. Itulah maksudnya. Jadi perjuangan itu, istiqomah di dalam jalan Allah itu berat. Tidak semudah yang kita pikirkan, memang berat. Dan orang bijaklah yang berani mengambil langkah-langkah seperti itu. Juga saya mengharap kepada bapak-bapak sekalian, saya di sini menyampaikan seperti ini karena pertama, saya memang warga sini, pemuda sini. Yang kedua, memang salah satu mungkin yang bisa menyuarakan ini di dalam masjid ini. Yang ketiga, hak saya ada sebagai pengurus BKM. Jadi nanti kalau saya tidak sampaikan seperti ini, Allah akan tanya, Allah akan hisab, di mana kau saat maksiat itu terjadi? Apa yang sudah kau katakan? Apa yang sudah kau berikan kepada masyarakat kau sebagai ustaz? Itu akan diazab Allah. Saya yakin setelah saya bicara seperti ini, banyak nanti yang tidak suka itu. Banyak. Yang duduk-duduk warung kopi, yang apa, banyak tidak suka. Yang suka yang mencuri, penzina, pemabuk, penyabu, banyak tidak suka sama saya. Bahkan nyawa pun taruhannya. Demi Allah, saya rela mati demi Allah. Demi Allah, ini masjid. Kalau kan Allah izinkan di kampung kita ni sabu hilang, penjudi hilang, zina hilang, nyawa saya yang harus hilang, demi Allah saya siap. Demi Allah. Inilah tanggung jawab. Jadi dakwah ini memang seperti itu. Dakwah ini seperti kita memegang spiritus. Spiritus tahu kan? Minyak apa itu? Yang sojuk-sojuk tuh. Kalau di tangan uang yang tidak luka, itu soju. Soju aja dakwah tuh. Di tangan uang yang tidak bersalah. Uang mendongeng yang tak bersalah itu soju aja mendongengnya. Tapi kalau orang ahli maksiat, ahli mungkar mendengarkan ceramah ini, seperti spiritus yang disiramkan ke tangan yang luka. Podeh, sakit betul. Begitulah dakwah. Jadi dakwah Nabi itu tiga. Dakwah Nabi, dakwah bil khair, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau yang mampu berdakwah dengan baik, silahkan. Yang mampu berdakwah serta amar ma'ruf, mengajak orang ke jalan yang baik, bagus. Tapi kalau ada ketiga-tiganya, mampu berdakwah dengan baik, mampu menyuruh berbuat kebaikan, mampu mencegah kemungkaran, itu yang dicontohkan Rasulullah. Jadi kita ini mau pilih yang mana? Terserah, itu kembali kepada diri masing-masing. Selanjutnya, auja ay alam fil ba'dil a'dha kasodai auja'il batn, kelaparan akibat daripada ta'un itu, penyakit ta'un yang wabah itu, kelaparan. Terbukti tidak setelah baru-baru terjadi lockdown itu? Bayangkan bagaimana susahnya makan itu. Mungkin kita di Batubara nih aman-aman, iya kan, masih bisa ke pajak. Tapi kalau yang di kota-kota, di Medan, di mana-mana tuh, Jakarta, ada kadang yang menangis-nangis karena wabah lockdown tidak bisa keluar, kelaparan. Tidak sedikit ada yang meninggal.
Jadi akibat daripada ta'un ini akan terjadinya kelaparan yang menimpa kelaparan perut khususnya. Hadis yang selanjutnya itu yang pertama, penyebab wabah, penyebab bencana itu bisa terjadi. Dan ta'un itu syarat menuju bencana. Syarat. Corona ini baru opening, belum terjadi. Kapan wabah, kapan bencana besar itu terjadi? Kiamat nanti. Kiamat nanti. Yang kedua, walam yanqusu mikyalun wal mizan. Orang-orang tidak mengurangi takaran dan timbangan. Takaran timbangan. Nah, ini berlaku untuk pedagang ini. Pak Email kono nih kayaknya. Ini berlaku untuk orang pedagang. Tapi tidak terlepas dari kita juga semua. Ada pedagang, ada pembeli. Kadang bukan pedagang aja, maaf, yang menoko yo, tapi pembeli mau juga. Dari dapat sekilo lah tak ada biji lagi. Antara pedagang rugi, yang membeli senang, atau yang mengurangi pedagang. Ini sebetulnya dua-dua kono. Jadi tidak terlepas dari kita semua. Cuma ini terkhusus kepada pedagang tadi yang mengurangi takaran timbangan. Kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik kehidupan susah, kezaliman pemerintah. Apa hubungannya timbangan, mengurangi timbangan, takaran timbangan dengan paceklik, dengan kezaliman pemerintah? Apa hubungannya hadis ini? Apa hubungannya itu? Dalam satu bait itu ada ujung-ujungnya kezaliman pemerintah. Karena memang urusan pasar itu ditertibkan oleh pemerintah. Yang bisa menakarkan, menentukan harga jual, harga beli itu pemerintah. Jadi kalau pemerintah tidak mengambil tidak respon terhadap harga jual, harga beli di pasar-pasar, kacau. Yang sebelah jual lempol cabai, yang sebelah jual 25. Jual ayam 35, ini 70. Kalau tidak ditertibkan hancur. Maksudnya pemerintahlah yang mengambil alih. Tapi naas sungguh naas, pajak pun dikorupsi. Disitulah letaknya. Itulah kezalimannya tadi. Ini kita nih jual beli nih itu kono pajak. Bawang sebiji yang boleh itu ada pajaknya. Udah kono pajak. Pedagang-pedagang di pasar-pasar itu kan bayar pajak. Sewa bangunan, sewa lokasi, kadang duit kebersihan. Itu kan ada pajak bangunannya, ada pajak usahanya. Dan Rasulullah sendiri pun mengajarkan seperti, tidak mengajarkan perdagangan yang betul-betul bagus. Rasulullah mengajarkan. Ada namanya pasar di Madinah, itu sebelah kiri itu pasar Yahudi punya. Yahudi punya. Itu perdagangan itu anda aciwang tu aja lah. Upo pajak gitulah, samalah. Yang lain ogo ini lain, bapa ogo 75. Wah tak balik modal, sumpah 75 modal. Udahlah, bongak bersumpah lagi. Rasulullah mengambil sikap. Dia buat ada sahabat yang punya lahan di muka pasar, di buka pajak Yahudi tadi. Rasulullah buka pajak di situ. Maju. Sistem dagang Rasulullah. Apa sistem dagang Rasulullah? Akadnya jelas. Tapi tak mungkinlah boleh aku aja pakai akad. Akad tuh tidak mesti dia formal betul. Saya beli sekilo bawang dengan harga sekian dibayar tunai. Tidak seperti itu. Surur, kebahagiaan antara yang jual senang, yang beli senang, kesepakatan. Kadang kita kan asal tak boleh kan mengeluh. Baju dipajak tu sampai 125. Diserba 35 ada baju itu 35 nya nggak perlu jual mahal, iya kan? Kan di situ aja udah nampak tak apanya tuh kan, tak relevannya di situ. Kenapa seperti itu bisa terjadi? Karena tidak ada yang menertibkan.
Rasulullah dagang dia macam mana? Pemuda sebelum umur 25 tahun, pemuda kaya, pergi dari kota Mekah, berdagang ke kota Syam, berdagang ke kota Yaman di musim dingin, Syam ke musim panas, membawa dagangan, tidak pernah balik bawa lagi, habis total, tidak pernah bawa balik, sehingga jadi sasaran Khadijah saat itu. Wah, ini pemuda ini bagus, dia cari tahu bagaimana cara dagang. Betul, ini saya beli dari Ibu Khadijah, harga modal sekian, kalau bapak mau beli, mau tambahlah, asal saya untung. Disebutkannya modalnya langsung. Kalau mungkinlah kita berjualan, apa manusia punya hati, takkan dia nak menawar lagi. Ini kan kita kan udah faktor terbiasa, udah di toko-toko, modal 25 jualnya 75. Ya merasa tertoko lah, pantaslah awak menawar sampai awak tawar 25 dari 75. Cubalah dia modal 25 jual 30. Kita kan berpikir nak menawar lagi. Wah, tak mungkinlah sikit ini. 30 dah 35. Untung kau. Kalau sistem itu dimulaikan kembali, maka hilanglah. Jauhlah kita dari azab Allah, jauhlah dari bencana. Intinya bahwa rusaknya perdagangan jual beli, orang yang menipu-nipu timbangan, itulah penyebab bencana bisa terjadi menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Tak mungkin, ini hadis. Wa ma yantiku anil hawa, tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara sesuai hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, kecuali Nabi itu menyampaikan apa-apa yang disampaikan itu wahyu dari Allah. Jadi pun hadis yang disampaikan ini wahyu yang jenisnya adalah hadis. Wahyunya dari Allah, kalimatnya itu disesuaikan sama Nabi. Kalau Al-Quran disampaikan dari Allah ke Jibril sampai ke Nabi, kalimatnya sama sampai ke Nabi, sampai ke kita. Kalau hadis dari Allah, intinya maksudnya Muhammad yang mengelola bahasanya, itulah hadis. Makanya kadang hadis itu Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Tabrani itu kadang berbeda bahasa. Ada yang kusul amal, ada yakbidul amal, beda bahasa tapi satu arti. Kalau Al-Quran mana boleh. Begitulah bahwasannya hadis yang disampaikan ini betul dari Nabi Muhammad. Sanad hadisnya itu sahih. Juga ada di dalam dalam hadis Tabrani Mu'jam Awsat, ada ditulis dalam kitab hadis. Jadi hubungannya antaranya pasar itu atau mengurangi takaran timbangan itu berlaku untuk mengundangnya bencana Allah. Ada waktu lagi? 9 menit. Panjang. Berarti itu kecepatan itu. Cocok. Yang ketiga, walam yamna'u zaka amwalihim illa mani'u qatar minas sama. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat kecuali hujan dari langit juga akan ditahan sama Allah. Seandainya laulal bahaim lam yamtaru, seandainya kalau bukan karena hewan ternak itu, Allah dah tahan hujan itu. Kalau bukan karena hewan ternak, Allah dah tahan hujan itu. Maksudnya apa? Banyak dari kita mungkin akibat dari malas ikut pengajian, malas belajar, jadi ilmu itu kurang, tak sampai kadang. Kadang kita kalau disebutkan zakat, pikiran kita tuh zakat fitrah aja. Zakat tuh banyak, bukan zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat niaga, zakat apa lagi? Banyak macamnya.
Jadi ada nisabnya masing-masing. Zakat fitrah udahlah tentu semua kaum muslimin, baik yang baru lahir sekalipun sebelum takbiran, sebelum hari raya Idul Fitri, itu udah kena zakat fitrah. Bogas itu udah kono. Jadi wong miskin, wong susah kono, tak ada bedanya. Oh dia kan menerima zakat, dia berzakat juga, tak ada bedanya. Karena takarannya itu dia dalam setahun tuh makan tidak? Makan, ya wajib zakat. Zakat mal harta pencarian, profesi, kerja, pegawai negeri. Kalau sudah sampai 82 gram ya, 82 gram emas selama setahun batasan dia, sama dengan duit itu sekitar 64 juta ya, sekitar segitulah. Kalau dalam setahun dia menghasilkan duit 64 juta dalam setahun, dia wajib mengeluarkan 2,5% untuk membersihkan harta dia. Yang banyak kononya di sini, bukan di zakat fitrah. Di sinilah. Kadang banyak uang yang merasa susah padahal dia kaya. Oh aku ke laut punya sampan gini, tak sangka uang ke laut tu mana tentu. Kadang ada 100 mau lebih sejuta. Cobalah tulis-tulis. Intinya tu rajin apa yang buat laporan itu. Oh ini sekian. Jadi setiap bulan tu tahu pengeluaran, pendapatanku sekian, pengeluaran sekian. Bosi aku dapat selama setahun lebih dari 64 juta, aku dah kono. Bosi lepas dari makan, lepas dari duit jajan, duit belanja, bosi menyimpan dapat segitu, udah kono. Jadi banyak kadang di situ, dan inilah penyebab terjadinya bencana. Allah tahan itu hujan sebetulnya, cuma karena hewan ternak Allah tak tahan. Intinya apa? Hanya karena binatang ternak Allah tahan. Tidak ada harga diri orang yang tidak yang menahan zakat itu. Yang malas membayar zakat tuh lebih mulia hewan lagi di mata Allah. Kalau bukan karena hewan, Allah tahan itu hujan. Oh sekarang musim hujan, ya sekarang. Ada maksudnya nanti kekeringan. 3 tahun berturut-turut kekeringan. Air yang dari langit tak turun-turun. Setahun pertama separuh daripada hujan Allah tahan. Air dari bawah bukan air sungai, air bor itu air yang bawa bosi itu Allah tahan separuh. Tahun kedua Allah tahan sepertiga. Air dari bawah Allah tahan sepertiga. Tahun ketiga Allah tahan terus, enggak sokan setahun tak minum. Macam mana? Air laut telah diolah, air masin tu apa bisa diminum? Jadi itu semua Allah tahan karena kita tidak mau membayar zakat itu, tidak mau menunaikan zakat hanya sebab hewan ternak yang kita punya, makanya Allah tidak tahan itu hujan. Jadi kita cukupkan sampai 3 ini kajian. Yang pertama tadi taun, wabah, corona, taun yang dulu terjadi di tahun 80-an katanya ya. Saya belum lahir lagi itu tahun 80-an. Tahun 80-an taun, sekarang corona, maksiat merajalela, orang yang mengurangi takar-takaran timbangan, pedagang yang culas atau pembeli yang culas, pembeli mau juga culas. Soalnya masuknya tomat terus biji lagi Pak Imel. Soalnya tak ada. Mana tahu kan? Kadang perlu gue disebut. Biar yang pernah merasuk, aduh mak disebut aku. Nah, jadi tak buat lagi. Nah, itulah pentingnya tuh kita menyampaikan itu. Yang terakhir tadi Allah tahan air hujan tuh karena orang yang tidak mau menunaikan zakat. Semua zakat. Kita cukupkan sampai di sini, mungkin udah masuk waktu. Udah. 2 menit lagi. Nah, kita bukalah tanya jawab satu aja. 82 gram. 82 gram dalam setahun. Simpan data ada tak kono.
Tak kono. Habis terus. Kemana lagi ya? Itu lain cerita. Boleh mobil, boleh tanah, boleh apa, itu lain cerita. Yang dibilang lepas makan, lepas minum, lepas makan, lepas minum lah. Selain daripada itu, sampai had dia 82 gram nyimpan emas atau dalam setahun 64 juta atau berapa juta tu, maka kono selain makan minum, listrik lah, lampu, air, itu juga. Selain itu, biaya keseharian kono sama dengan itu, nanti sama dengan emas. Tanah itu bisa dikalkulasi sama dengan emas. Iya, iya, karena dia iya, tahun muka kio lagi. Iya, tetap. Inilah kadang terjadinya ikhtilaf. Kadang banyak orang mencari sebab. Dia takut biar tidak kono zakat, dicarinya sebab-sebab lain. Dibolehkan yang tidak macam tak bergerak itu tanah. Emas itu kan tak bergerak. Emas bergerak tidak? Yang bergerak di sini maksudnya kan, yang tidak bergerak maksudnya itu harganya itu netral. Berapa kita boleh? 10 juta. 10 tahun masih 10 juta tidak? Kan dah naik harga tanah kan, seperti harga emas sama. Dia sebetulnya gitu. Yang dibilang tidak bergerak itu mungkin ada yang tak bergerak, tidak difungsikan tanah itu, tidak ditanam, iya kan, tidak dibuat dihasilkan dari tanah itu. Kadang kita ini mencari sebab banyak supaya tidak terkono had tadi, batasan tadi. Oh, belanja kalau cepat, boleh tanah, boleh apa, boleh kebun, supaya tidak kena. Sebetulnya udah batasan. Karena tanah itu termasuk yang bergerak. Yang bergerak itu nilainya. Emas kita boleh 10 tahun lalu sama yang sekarang itu udah jauh beda. Tanah pun begitu kan. Udah kono. Adapun versi yang lain itu ikhtilaf. Ikhtilaf antara penjelasan tentang itu tadi, ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu mana yang betul? Bagi saya, kalau ikhtilaf tuh yang mana bisa membuat saya lebih khawatir, itu yang saya ambil. Dari buat saya sonang. Ini ada pendapat buat saya sonang, saya tinggalkan. Elok ambil yang khawatir, lebih wanti-wanti. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.